Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semua anak ustazah dalam keadaan sehat dan tentunya tetap harus bersemangat. Tadi alhamdulillah semuanya bangun pagi ya, dan jangan lupa sebelum kita belajar atau melakukan aktivitas, sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pagi, misalnya olahraga kecil atau juga mungkin membantu ayah dan ibu. Boleh menyapu halaman, mencuci piring, atau ikut menjaga adik bagi yang punya adik. Dan tidak lupa satu lagi agenda pagi yang mulai sekarang harus mulai Ananda biasakan, yaitu sholat duha. Seperti yang sudah Ustazah katakan, bahwa dengan sholat duha kita meminta kemudahan kepada Allah agar urusan-urusan kita hari ini Allah mudahkan. Ananda-ananda semua yang belajar dari rumah melalui sholat duha boleh berdoa kepada Allah agar apapun materi yang disampaikan Ustazah hari ini dapat Ananda pahami, seperti itu. Ya, untuk menambah semangat kita di pagi ini, bersama-sama kita melakukan tepuk SDIT. Anak Ustazah masih ingat? Tepuk SDIT. Semboyanku berprestasi meraih ridho Allah. Insya Allah. Yes, Allahu Akbar. Yes, Allahu Akbar. Yes, the best. Ya, bersama-sama kita berharap kalau kita semua menjadi yang terbaik. Ya, baiklah, untuk membuka pelajaran kita hari ini bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan murojaah surat An-Naba ayat 1-6. Surat An-Naba artinya berita besar. Ya, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada sadaqallahul azim. Ya, murojaahnya sering-sering di rumah agar hafalan-hafalannya tidak lupa. Semangat terus ya anak ustazah. Ya, baiklah anak ustazah, pada pertemuan hari ini kita masih di tema 1, yaitu tentang diriku. Tapi sebelumnya ustazah ada lagu untuk anak-anak semua, didengarkan ya. Yang kiri dan kanan, satu
Serukan lagunya, ya lagu tadi mengenalkan kepada kita bahwa tubuh kita mempunyai bagian-bagiannya sendiri dan juga mempunyai manfaat-manfaatnya sendiri. Yang pertama, tadi ada apa katanya? Ada mata. Berapa mata kita? Ada dua. Selanjutnya, setelah mata ada hidung. Hidung anak ustazah ada berapa? Ayo coba dicek, ada yang punya hidung dua? Tidak ya, hidung kita hanya satu. Kemudian ada lagi kaki. Alhamdulillah kita diberikan dua kaki untuk berjalan. Kemudian ada tangan dan juga ada satu mulut yang katanya tidak berhenti makan. Anak-anak ustazah, siapa di sini yang tidak berhenti makan? Iya, semoga tidak ada ya, karena kita ada aktivitas lain selain makan. Ya, sekarang coba anak ustazah buka halaman 59. Di sana ada gambar utuh dari badan kita. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada gambar kepala, badan, kaki, hingga tangan. Nanti kita lihat ada apa saja pada bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada tubuh. Pada tubuh ada bagian kepala, ada badan, ada kaki, dan ada tangan. Selanjutnya ada kepala. Ya, coba diperhatikan ada apa saja bagian-bagian dari kepala. Mulai dari paling atas ada rambut, kemudian ada dahi atau kening, ada pipi, ada dagu, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata, dan ada alis. Itu anggota tubuh yang letaknya di kepala. Kemudian ada lagi anggota tubuh di bagian badan. Paling atas di bawah kepala ada leher. Kemudian ada bahu, ada dada, dan ada perut. Selanjutnya ada anggota tubuh bagian di tangan atau di lengan. Coba kita perhatikan ada apa saja? Ya, ada lengan, ada siku, kuku jari tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Ada yang di sini tidak punya jari tangan? Tidak ya, alhamdulillah kita semua punya jari tangan. Selanjutnya ada anggota tubuh yang berada letaknya di bawah atau di bagian kaki. Mulai dari paha, lutut, tumit, dan jari kaki. Insya Allah semua kita mempunyai jari kaki yang jumlahnya 10. Agar semakin paham mengenai anggota tubuh, anak ustazah boleh berlatih mengisi titik-titik yang menunjukkan bagian-bagian tubuh kita yang ada pada halaman 60. Anak ustazah, tadi sudah dikatakan bahwa kita memiliki dua tangan, satu yang kanan dan satu yang kiri. Di mana tangan kita ini tentu sangat-sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu dapat kita gunakan untuk makan. Kenapa ustazah katakan untuk makan? Karena biasanya kita menggunakan tangan kita ini untuk makan. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga kita gunakan dengan tangan. Sebelum makan, biasanya apa yang anak ustazah lakukan? Iya, cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Agar tangan kita bersih sebelum kita menyentuh makanan. Setelah kita cuci tangan, apa yang kita lakukan? Iya, berdoa. Karena dengan kita berdoa berarti kita mengingat Allah. Kita bersyukur bahwa kita telah diberikan kehidupan dan kita diberikan makanan agar dapat bertahan hidup. Ketika makan, usahakan kita duduk, tidak makan sambil berdiri, apalagi berlari-lari. Dan jangan lupa kita mulai dengan tangan kanan. Jadi ketika kita menyuap makanan,
usahakan kita menggunakan tangan kanan. Anak ustazah, selain tangan, kita juga punya kaki. Yang biasanya kaki ini kita gunakan untuk berjalan. Kemudian kita ada hidung yang kita gunakan untuk mencium atau membaui aroma. Lalu kita juga punya mulut yang kita gunakan untuk berbicara, dan yang terakhir kita punya mata yang kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mata juga disebut dengan indera penglihatan. Jadi kita manusia Allah anugerahkan 5 indera atau disebut juga panca indera, yaitu indera penglihatan, mata, kedua telinga, disebut dengan indera pendengaran, ada hidung, disebut indera penciuman, ada lidah, disebut indera perasa, ada kulit sebagai indera peraba. Jadi tubuh kita memiliki 5 indera. Agar semakin paham mengenai panca indera, Ustazah menyiapkan sebuah lagu untuk anak-anak semua. Kita perhatikan ya. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengucap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba. Itulah panca indera. Panca indera berguna untuk kita. Panca indera berguna untuk kita. Panca indera berguna untuk kita. Bagaimana anak ustazah? Seru kan lagunya? Nah, jadi nanti anak ustazah boleh dihafalkan lagunya ya, agar kita semakin paham apa kegunaan atau fungsi dari panca indera kita. Untuk latihan, anak ustazah boleh mengerjakan halaman 68. Jadi nanti tugas anak ustazah memasangkan kegiatan apa yang sesuai dengan panca indera kita. Misal contohnya ada mata. Biasanya kita gunakan mata untuk menonton atau melihat. Insya Allah bisa dikerjakan ya. Nah, anak ustazah, ada banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari bagian-bagian tubuh kita hingga fungsinya, dan juga ada yang namanya panca indera. Semoga apa yang ustazah sampaikan ada manfaatnya dan bisa anak-anak ustazah gunakan sebagai pengetahuan baru. Baiklah anak ustazah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ustazah, semoga anak-anak hebat sekalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah.